Halo Sobat Custom, selamat datang di channel Biz Custom. Untuk episode kali ini, kita akan ngebahas beberapa jenis motor custom dan juga kekurangan dan kelebihannya. Tentunya ini menurut pendapat Biz Custom. Bisa aja menurut kalian beda ya nggak apa-apa, tapi ini adalah pendapat Biz Custom. Jadi kita mulai dari jenisnya terlebih dahulu. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa dulu klik tombol subscribe di bawah, like, comment, serta share konten-konten kita ke teman-teman kalian yang lain supaya channel kita makin berkembang. Oke, yang pertama akan kita bahas adalah motor cafe racer. Nah, dari namanya sendiri kita udah tahu racer ya, balapan gitu. Jadi, balik ke sejarah terlebih dahulu, motor cafe racer ini diawali dulu trennya pada saat Perang Dunia Kedua gitu. Jadi, diadaptasi dari motor Grand Prix yang waktu itu lagi happening banget di Eropa dan dibawalah ke motor kultur custom gitu. Dan identiknya motor cafe racer ini sendiri adalah karena untuk balapan dia motornya aerodinamis gitu. Jadi sebisa mungkin menekan tekanan udara. Jadi makanya kenapa ciri khas motor custom dari cafe racer ini adalah menggunakan stang jepit gitu. Jadi untuk mengendarainya menunduk gitu. Jadi untuk fungsinya sendiri, ini kita mulai dari kekurangannya dulu. Kekurangan pertama, cafe racer ini pasti pegel banget karena peruntukannya juga memang sebenarnya peruntukan untuk motor balap. Dan juga kekurangannya apa lagi ya? Selain dari pegel juga, motor cafe racer ini adalah single seater. Jadi single seater hanya untuk satu orang, nggak bisa boncengan. Dan ciri khas yang lain ada di cafe racer adalah bentuk runcing hornet di belakang. Untuk bagian belakangnya itu ada hornetnya, yang lancip di belakang itu namanya hornet. Itu adalah salah satu ciri khas dari cafe racer itu sendiri. Nah, lanjut ke kelebihannya. Kelebihannya kalau menurut saya memang tampilannya yang sporty sangat terlihat di motor cafe racer ini, karena memang motor balap biasanya kan bentuknya sporty. Jadi kalau buat kalian, jadi pilih kalau misalnya kalian pengen memang motor ini hanya digunakan Sabtu Minggu, cocok untuk kalian custom karena memang motor cafe racer ini bagusnya memang bukan untuk daily, tapi untuk dipakai jalan-jalan sore aja atau cuma untuk mengumpulkan sama teman-teman di Sabtu atau di hari Minggu. Itu aja untuk di cafe racer. Lanjut ke yang kedua. Yang kedua kita akan ngebahas masalah jet style dan juga brand style. Jadi jet style dan brand style ini sama tapi beda. Nah, gimana? Tapi makanya kita jadi satu karena notabene bentuknya sama, cuman ada beberapa perbedaan yang tidak terlalu signifikan. Sejarahnya dulu, ayo kita balik ke sejarahnya. Jet style ini pertama kali dulu di tahun 70-an ditemukan di Jepang. Jadi ada salah satu bengkel, saya lupa namanya, kalau nggak salah Gotakiyama. Gotakiyama itu pertama kali mencetuskan bentuk jet style ini. Jadi ciri khas dari jet style ini ialah tidak merubah banyak dari bentuk motor aslinya, karena dahulu kan kalau Jepang itu revolusionernya dia menekan budget supaya motor ini terlihat lebih manly tapi tidak terlalu banyak merubah kondisinya. Oleh karena itu, kenapa jet style itu sangat cocok dengan motor Jepangan yang ada di Indonesia sekarang, contohnya seperti Tiger dan juga Scorpio. Jadi untuk pengerjaannya sendiri hanya memerlukan beberapa potongan rangka. Beda dengan cafe racer tadi, kalau pakai BC-nya Scorpio ataupun Tiger itu perlu rombak banget karena kan tingkat dari kelurusan dari cafe racer itu harus lurus banget. Nah, sedangkan jet style ini tidak harus rata ininya bentuknya gitu. Jadi memang dari segi pemodifikasinya juga lebih mudah gitu. Itu untuk kelebihan dari jet style atau brand style. Dan kekurangannya apa ya? Kalau kekurangannya sih kayaknya pasaran gitu, dimana banyak kemudahan pasti banyak yang pakai gitu. Jadi pasaran aja buat jet style ini terlalu pasaran menurut saya. Dan bentuknya ya gitu-gitu aja gitu. Jadi kalau jet style itu sendiri bentuknya ya benar tadi tangki, kalau tangkinya tinggi gitu kan. Nah untuk di brand style sendiri tangkinya tidak terlalu tinggi tapi memang lebar gitu. Tapi untuk joknya tetap bisa boncengan, itu kelebihannya lagi. Kelebihannya bisa boncengan, jadi banyak banget yang suka pakai jet style. Jadi orang-orang awam biasanya pertama kali tahu itu motor custom tuh ya kayak gitu, bahwa pengennya boncengan segala macam. Nah jadi balik lagi ke kalian, kalau kalian butuhnya untuk pakai daily, saya rekomendasiin untuk menggunakan modifikasi bentuk jet style atau brand style ini. Nah itu juga. Dan perbedaannya di jok. Kalau di jok jet style ini dia lurus gitu, lurus kayak bentuk
Japsal dan Bredstar tuh lurus kayak bentuk roti gitu. Makanya ada kalau di tipe Sitter itu ada bentukan roti bakar. Nah, itu adalah ciri khas dari Japsal atau Bredstar itu sendiri. Itu yang kedua. Lanjut ke bagian yang ketiga. Ketiga ini kita akan ngebahas motor tracker. Nah, kalau tracker sih kalian pasti udah tahu itu kegunaannya untuk motor-motor yang dibawa di tanah dan juga di lumpur. Tapi dengan berkembangnya zaman, yang tracker yang paling banyak digandrungi sekarang itu adalah big tracker. Ada juga yang namanya vintage tracker, tapi nggak kita bahas di sini, kita bahas di video yang lain ya. Dan kita lanjut ke big tracker tadi. Nah, ciri khas big tracker yang membedakan dengan tracker pada umumnya, big tracker ini menggunakan ban-ban yang besar gitu. Tetap menggunakan jenis ban tahu, di mana notabene ban tahu itu digunakan untuk tempat-tempat yang berlumpur dan tanahnya tanah gitu kan, konturnya tanah. Jadi memang untuk lapangan lah, orang-orang lapangan. Jadi balik lagi ke kebutuhan kalian. Kalau memang kalian maunya ke tempat-tempat yang ekstrim seperti itu, ini cocok banget buat kalian. Cuman kekurangannya adalah kalau ban tahu itu tidak enak digunakan untuk di jalan aspal, tapi masih bisa karena ini kan bannya ban besar. Kalau kita buat, ada yang kemarin kita buat yang warna oranye itu bannya kita pakai ban yang lebar, cuman tetap bisa di aspal walaupun tidak terlalu nyaman. Itu kekurangannya. Dan kelebihannya lagi tentu kita ketahui bahwa motor ini tangguh karena memang diciptakan untuk di lapangan. Contohnya makanya kenapa dari bentuknya nih ya, spakbor depan dan spakbor belakang dibuat tinggi supaya memang tidak mengganggu pada saat dikendarai di lapangan gitu juga. Dan untuk ciri khas di tangki dan lain-lainnya itu semuanya itu selera sih sebenarnya, tidak ada ciri khas secara spesifik. Tapi memang direkomendasikan untuk tracker itu yang ramping tangkinya karena memang supaya tidak membebani pada saat kita bawa di lapangan. Dan untuk joknya tipis dan juga panjang. Terkadang ada yang single seater, kebanyakan sih single seater ya, tapi banyak juga yang dibuat tetap bisa buat boncengan, tapi di belakangnya dikasih bentuk agak melancip supaya kelihatan lebih manly gitu untuk di bagian tracker. Nah, kira-kira itu 3. Nah, yang terakhir ini yang mau kita bahas adalah scrambler. Nah, scrambler ini juga banyak banget yang nanya di bis custom belakangan ini. Kayaknya tren di tahun ini 2 jenis itu, tracker sama scrambler yang lagi digandrungin banget. Mungkin karena memang bentuknya yang nyeleneh gitu ya, memang agak baru gitu juga, nggak baru-baru banget sih, cuman memang bentuknya yang unik dibandingkan motor-motor yang lain. Nah, untuk di scrambler sama, hampir mirip dengan tracker tadi, cuman bedanya karena kemiripannya itu kayak di knalpotnya juga pakai knalpot yang di atas, nggak knalpot di bawah gitu. Nah, untuk kemiripannya seperti itu. Dan juga untuk ban scrambler itu juga ban tahu, cuman bedanya kalau tadi tracker itu lebih banyak mengarah ke ban supaya di lapangan, di pasir dan juga di lumpur. Nah, scrambler ini dipilih agar lebih nyaman gitu untuk dibawa di jalan aspal. Jadi makanya kita menggunakan grip yang tidak terlalu dalam seperti ban tahu yang ada di tracker, tapi tetap juga gripnya tetap agak boxy, agak ngeblok gitu kan, kayak big block itu. Nah, salah satu ban scrambler juga bisa, di tracker juga bisa. Nah, itulah bedanya tadi untuk di scrambler. Kelebihan scrambler sendiri menurut saya, kalau kalian pengen punya motornya agak laki gitu ya, tapi tidak terlalu menyulitkan untuk dibawa keseharian, scrambler pilihan yang tepat gitu. Dan yang paling cocok ya, ini kita bahas untuk basic ya. Kalau Cafe Racer, Japsal itu sama, Scorpio dan juga Tiger sama, rata-rata enak juga digunakan, dan motor-motor yang sejenis seperti itu. Nah, tapi kalau untuk di scrambler, kita sangat merekomendasikan kalian menggunakan basic yang monoshock gitu. Kenapa monoshock? Karena scrambler itu enak banget dilihat kalau bannya monoshock, karena ban di scrambler biasanya menggunakan ban tapak lebar, jadi kelihatannya tinggi, tapi nggak perlu pakai ban yang tinggi, ngerti nggak sih maksudnya? Jadi kita untuk melihat postur motornya tinggi, biasanya kan pakai ban yang tinggi gitu kan. Nah, tapi kalau di scrambler, kalau kita udah pakai monoshock, kita nggak perlu cari jenis-jenis ban yang tinggi, karena biasanya ban-ban yang tinggi itu gripnya agak kurang enak untuk dipakai di jalan aspal gitu. Jadi mungkin itu 4 jenis yang kita rekomendasikan yang lagi happening untuk dimodifikasi, tergantung dari kebutuhan kalian gitu. Dan untuk, oh ya, ada yang kelewat, kalau di scramble itu joknya agak lancip, runcing di samping gitu, mirip dengan Hornet Cafe Racer. Cuman kalau Hornet Cafe Racer kan agak melengkung ya, tapi kalau untuk yang scrambler ataupun tracker, dia lebih dibuat lancip seperti itu. Bisa jadi kita pakai nggak perlu pakai plat, bisa juga di joknya aja kita bentuk seperti itu. Nah, ngomongin masalah scrambler, di bis custom lagi ada motor scrambler nih. Jadi kalau kalian yang berminat untuk motor scrambler, ini progresnya. Jadi progresnya
sekarang hampir 60%, tinggal di chat aja. Kalau kalian berminat bisa langsung kontak kita di Instagram @biscustom atau cari WA kita di bawah kolom description. Itu aja ya untuk masalah motor-motor pada hari ini kita bahas. Nanti kita akan bahas selanjutnya kayak ada bobber dan lain-lain, kita bahas di video lainnya gitu. Mungkin itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe channel kita, like, comment, serta share konten-konten kita ke teman-teman kalian yang lain supaya channel kita makin berkembang. Dan terakhir dari saya, majulah terus motor custom Indonesia, and as always, be